Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syakira Mentari Fadila dengan NIM C1D1222020. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi bisnis digital Universitas Jambi, dan video ini adalah video UAS saya untuk mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo. Apa itu Cyber Security Management dan apa manfaatnya bagi organisasi? Cyber Security Management adalah sebuah proses untuk melindungi sistem, jaringan, dan data organisasi dari serangan cyber. Manfaatnya bagi organisasi yaitu melindungi data dan aset-aset penting, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengurangi resiko kerugian finansial, dan meningkatkan reputasi organisasi. Ada 3 konsep cyber security. Yang pertama yaitu kerahasiaan, yaitu menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Hal ini dapat dicapai dengan pengaturan akses, enkripsi, dan eh, pseudonimisasi. Kedua yaitu integritas, yaitu memastikan bahwa informasi akurat dan tidak dirubah tanpa izin. Yang ketiga yaitu ketersediaan, yang berarti menjamin bahwa informasi ini dapat diakses ketika dibutuhkan. Ada beberapa contoh kebocoran data. Yang pertama yaitu ada kebocoran data Yahoo tahun 2013, di mana data pribadi 3 miliar pengguna dicuri termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Pencuri menjual data ini di pasar gelap dan digunakan untuk penipuan identitas dan serangan cyber lainnya. Ada juga kebocoran data Facebook tahun 2019, di mana ada data pribadi 540 juta pengguna Facebook di seluruh dunia bocor. Kebocoran ini disebabkan oleh celah keamanan di Facebook Grab API. Kemudian kasus ketiga yaitu kebocoran data Tokopedia tahun 2020, di mana data 91 juta pengguna Tokopedia bocor. Kebocoran ini disebabkan oleh celah keamanan di database Tokopedia, dan pencuri menjual data informasi ini di pasar gelap, digunakan untuk penipuan identitas, spam, dan penargetan iklan. Ada beberapa tipe ancaman terhadap cyber security management. Yang pertama yaitu malware. Malware yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menonaktifkan sistem komputer. Jenis malware yang umum termasuk virus, ransomware, dan spyware. Malware dapat disebarkan melalui berbagai cara, seperti email, lampiran, situs web yang terinfeksi, dan perangkat lunak bajakan. Kedua, yaitu ada phishing. Phishing yaitu penipuan online yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi, seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi keuangan. Phishing biasanya dilakukan melalui email, SMS, atau pesan instan yang dibuat agar terlihat seperti berasal dari sumber yang terpercaya. Pengguna yang tertipu oleh phishing dapat diarahkan ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri data mereka. Ketiga, ada social engineering, yaitu manipulasi psikologi yang bertujuan untuk mendapatkan akses ke informasi atau sistem. Social engineering dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti phishing, pretexting, dan quid pro quo. Social engineering dapat digunakan untuk menipu pengguna agar memberi informasi pribadi mereka untuk menginstal malware di komputer mereka.
Ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang cyber security management. Di antaranya ada PT Cyber Network Indonesia, ada, PT Aplikasi Servis Persona, dan PT Itsek Asia Tbk. Kemudian penerapan strategi data center disaster recovery, yaitu strategi untuk memastikan bahwa data dan aplikasi tetap tersedia meskipun terjadi bencana alam, kegagalan infrastruktur, atau serangan cyber. Nah, manfaat dari DCDR ini yaitu meminimalkan downtime, mengurangi resiko kehilangan data, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mempercepat pemulihan dari bencana. Selanjutnya, klasifikasi ancaman terhadap informasi dan keamanan data. Nah, ancaman terhadap informasi dan keamanan data dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat keparahan, kedua berdasarkan sumber, ketiga berdasarkan target, keempat berdasarkan jenis serangan, dan kelima berdasarkan motivasinya. Selanjutnya, analisis resiko dalam penerapan cyber security management. Pentingnya analisis resiko dalam, penerapan cybersecurity management, yaitu, analisis resiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan resiko yang terkait dengan sistem informasi. Analisis resiko penting dalam penerapan cybersecurity management karena membantu organisasi untuk memahami dan memprioritaskan resiko. Membantu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif, membantu organisasi untuk membuat keputusan yang tepat, membantu organisasi untuk memenuhi peraturan, dan membantu organisasi untuk meningkatkan postur keamanan mereka. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan virus. Virus komputer telah ada sejak awal era komputer. Virus pertama, yaitu Creeper, dibuat pada tahun 1974 dan hanya menampilkan pesan. Seiring perkembangan teknologi, virus menjadi lebih kompleks dan berbahaya. Pada tahun 1980-an, virus seperti Brain dan Elk Cloner menginfeksi floppy disk dan menyebabkan kerusakan data. Pada tahun 1990-an, virus makro seperti Melissa dan I Love You menyebar melalui email dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Selanjutnya pada tahun 2000-an, worms seperti Blaster dan SQL Slammer menyerang jaringan komputer dan menyebabkan downtime yang signifikan. Saat ini, malware seperti ransomware dan spyware menjadi ancaman utama mencuri data pribadi dan keuangan. Definisi serta manfaat dari adanya keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah sebuah praktik untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran data. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan layanan jaringan. Manfaat dari adanya keamanan jaringan ini yaitu melindungi data dari informasi sensitif, mencegah gangguan dan downtime, meningkatkan kepercayaan dan reputasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan efisiensi operasi jaringan. Selanjutnya, pencegahan ancaman keamanan data dan informasi. Eee, Beberapa cara untuk melakukan pencegahan ancaman dan keamanan data dan informasi, yaitu melalui, pendidikan dan pelatihan karyawan, yaitu meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber itu sendiri. Kemudian penerapan kontrol keamanan, terus pembaharuan software, kemudian, rutin melakukan pencadangan data,
dan rutin melakukan pemantauan jaringan untuk mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan. Adapun hukum tentang, cybersecurity itu, ada UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE yang saling terkait dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen pelaku usaha, sedangkan UU ITE mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terkait perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua undang-undang tersebut mempunyai ketentuan yang mencegah terjadinya praktik penipuan dalam transaksi elektronik, mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen, serta memberikan hak kepada konsumen untuk menerima ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi adalah praktik melindungi informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, pengubahan, atau penghancuran yang tidak sah. Informasi dapat berupa data, aplikasi, sistem, atau perangkat apapun yang mengandung informasi. Kemudian, apa itu ISO 27001? Yaitu standar internasional yang diakui secara global untuk sistem manajemen keamanan. Standar ini menyediakan kerangka kerja untuk membantu organisasi membangun, menerapkan, dan melihara SMKI yang efektif. Manfaat menerapkan ISO ini yaitu eh, tentunya meningkatkan keamanan informasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membantu untuk pengambilan keputusan. Kemudian, apa itu asisten virtual? Eee, Asisten virtual yaitu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat menggunakan suara atau teks. Contohnya seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Fungsinya antara lain bisa mengatur alarm dan pengingat, memutar musik, menjawab pertanyaan, mengontrol perangkat rumah pintar, dan melakukan panggilan telepon serta mengirim pesan teks. Kemudian, ada banyak jenis-jenis firewall manajemen, yang dibedakan melalui fungsinya. Yang pertama ada firewall berbasis paket, yaitu menyaring paket data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan alamat IP, port, dan protokol. Kemudian ada application firewall, yaitu menyaring lalu lintas data pada tingkat aplikasi dan memiliki pemahaman lebih tentang jenis aplikasi yang digunakan. Ada juga, eee, next generation firewall, yaitu menggabungkan fitur packet filtering, stateful inspection, dan application firewall, serta menambahkan fitur-fitur canggih lainnya seperti, DLP dan antivirus. Ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan cyber. Antara lain yaitu adanya akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, internet dapat dengan mudah digunakan oleh semua orang. Hal ini membuka peluang bagi para penjahat cyber untuk melakukan aksinya dengan mudah. Kemudian ada juga faktor kelalaian pengguna komputer, di mana banyak pengguna komputer yang lalai dalam menjaga keamanan data dan perangkat mereka. Hal ini membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi para penjahat cyber. Ada juga faktor sistem keamanan jaringan yang lemah, di mana banyak organisasi dan individu yang memiliki sistem keamanan jaringan yang lemah. Hal ini membuat mereka mudah diretas oleh penjahat cyber. Kemudian ada juga faktor psikososial,
di mana beberapa pelaku kejahatan cyber didorong oleh faktor psikososial seperti balas dendam, mencari sensasi, atau ingin menunjukkan kemampuan mereka. Baiklah, sekian dari video saya mengenai rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 14 mata kuliah Cybersecurity Management. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.